Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Hadi dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama, yakni A. Konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Pertama, konsep pengukuran. Pada hakikatnya, mengukur adalah memberikan angka pada fakta yang diukur, yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka atau bilangan yang ditujukan kepada sesuatu atau objek yang diukur. Yang kedua, konsep penilaian. Konsep penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi yang objektif, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan perlakuan selanjutnya. Yang ketiga, konsep evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Apakah sudah berhasil atau belum berhasil? Yang B. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran, yakni untuk menghimpun bahan-bahan keterangan. Kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fungsi instruksional. Kedua, fungsi administratif. Dan ketiga, fungsi diagnostik. Adapun penjelasan untuk ketiga fungsi tersebut adalah: pertama, fungsi instruksional. Fungsi instruksional, yakni dengan evaluasi formatifnya, hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai umpan balik atau feedback bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya, dan juga untuk umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya. Yang kedua atau B, fungsi administratif. Hasil evaluasi pembelajaran dapat berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, hasil evaluasi pembelajaran juga dapat menjadi dasar bagi kenaikan kelas, pemilihan siswa berprestasi, pemilihan siswa untuk mengikuti program tertentu, atau sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi. Fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik, yakni hasil evaluasi memiliki fungsi diagnostik, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa dan sekaligus berfungsi untuk merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan masalah sesuai dengan masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi. Yang C, yakni objek evaluasi hasil pembelajaran. Objek evaluasi hasil pembelajaran. Pertama, domain kognitif. Domain kognitif berkaitan dengan pemahaman, sehingga proses pembelajaran diharapkan mampu merubah pemahaman siswa menjadi lebih tinggi sesuai dengan pokok bahasanya. Ranah afektif. Menurut Bloom dan Krathwohl dalam Toti Sukmato, yakni 1987, domain afektif menekankan pada perasaan, emosi, apresiasi, pertimbangan suatu nilai, dan tingkat penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Domain ini berhubungan dengan kemampuan melakukan, menggerakkan, dan mengkoordinasikan gerakan atau berhubungan erat dengan kegiatan otot yang menyebabkan timbulnya gerakan pada tubuh. Yang D, yakni prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Pertama, objektivitas. Yang kedua, komprehensif. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, koherensi. Yang kelima, kontinuitas. Yang keenam, berkeadilan. Yang ketujuh,
diskriminabilitas. Yang ke-8 akuntabilitas. Yang ke-9 validitas. Yang ke-10 reliabilitas. Yang E, yakni jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Pertama, berdasarkan pendekatan. Ditinjau dari aspek pendekatannya, penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning, yakni penilaian sebagai pembelajaran. Yang kedua, berdasarkan fungsi. Ditinjau dari aspek fungsinya, evaluasi terbagi kepada beberapa, yaitu pertama, evaluasi formatif, sumatif, seleksi, penempatan, dan evaluasi diagnostik. Yang F, yakni alat-alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ada namanya tes. Tes adalah alat ukur yang disusun secara sistematis digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Yang kedua, tes objektif. Tes tulisan ditinjau dari segi bentuk pertanyaannya, terbagi kepada tes objektif dan tes subjektif atau esai. Yang G, yakni acuan standar penilaian. Dalam proses penilaian, khususnya untuk nilai akhir ujian akhir semester, ada 2 acuan standar yang dapat digunakan, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Penilaian acuan patokan atau criterion reference, dan kedua penilaian acuan normatif atau norm reference. Baik, mungkin cuman itu untuk penjelasan singkat tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.